Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari yang kelima ini kita akan berkenalan dengan surah Saba. Surah Saba ditetapkan dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia sebagai surah yang ke-34. Nah, surah ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Ayatnya sendiri terdiri dari 54 ayat. Nah, nama Saba juga digunakan dalam mushaf di berbagai negara muslim seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran hingga Pakistan. Sahabat Al-Quran, nama Saba ini ternyata berasal dari kisah singkat tentang kaum Saba yang termuat di dalam surah ini. Kaum Saba ini adalah salah satu kabilah Arab yang menetap di wilayah Yaman. Nah, sebelum menjadi nama sebuah kabilah, ternyata Saba adalah nama raja pertama yang memerintah di sana, yaitu Saba bin Yash'ab bin Ya'rib bin Qahtan bin Hud. Dalam versi Ibnu Ishaq, nama lengkapnya bahkan lebih panjang, yakni Abdusyams bin Yash'ab bin Ya'rib bin Qahtan bin Yaqdhan bin Amir, yakni Nabi Hud bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Saba memiliki 10 anak keturunan Arab, yakni 6 tinggal di Yaman, sementara 4 lainnya menetap di wilayah Syam. Sahabat Al-Quran, kata Saba juga ditemukan di tempat lain di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Naml ayat 22, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa ia datang dari negeri Saba membawa berita penting. Bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Yang artinya, aku Hudhud datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita penting yang meyakinkan kebenarannya. Quran Surah An-Naml ayat 22. Namun sahabat Al-Quran, pada surah Saba ayat 15, kata ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Dalam ayat ini, Al-Quran menggambarkan negeri Saba sebagai negeri yang subur, makmur, dan hidup dalam kecukupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur." Artinya, sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan nyaman, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surah Saba ayat 15. Kesejahteraan itu memuncak ketika mereka berhasil membangun bendungan Ma'rib, penopang utama kebutuhan air minum dan irigasi perkebunan mereka. Namun sahabat Al-Quran, kejayaan ini justru berujung pada keingkaran. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka Allah menurunkan azab dengan jebolnya bendungan tersebut, yang akhirnya memicu banjir besar yang menghancurkan negeri Saba. Nah, penamaan surah ini menjadi pengingat bagi umat manusia agar tidak mengulang-mengulang kesalahan kaum tersebut. Sahabat Al-Quran, penetapan nama Saba dalam Mushaf Standar Indonesia didasarkan pada 2 pertimbangan utama. Yang pertama, alasan historis dan akademik, yakni penamaan Saba telah lazim dipakai dalam berbagai mushaf, kitab tafsir, ulumul Quran, dan juga hadis. Nah, nama ini juga populer di kalangan sahabat Nabi, meski tidak ada riwayat yang secara eksplisit menyebut bahwa Nabi sendiri yang melafalkannya, dan kecil kemungkinan nama ini beredar tanpa sepengetahuan beliau. Kemudian yang kedua, berdasarkan dalil nakli, yakni ditemukan sejumlah riwayat dari sahabat dan tabi'in yang mencantumkan nama Saba. Di antaranya yakni riwayat Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Jabir bin Zaid, hingga Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. As-Suyuti juga menukil bahwa Qatadah meriwayatkan nama yang sama. Nah, tidak ada satupun literatur tafsir, ulumul Quran, maupun hadis yang menyebutkan nama lain atau nama alternatif untuk surah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Quran, demikianlah kajian kita di hari kelima ini, yakni mengenal surah Saba.
Jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.